Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Milda Ayu Al-Rahmah dan rekan saya Muizul Fahmi. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Kalian pasti pengen tahu kan apa itu manajemen keuangan? Simak terus penjelasannya. Dalam video ini, kita akan membahas 4 subbab. Yang pertama adalah konsep dasar manajemen keuangan, kemudian lingkungan keuangan, yang ketiga keputusan pendanaan perusahaan, dan yang terakhir adalah analisis keuangan perusahaan. Kita memasuki subbab yang pertama, konsep dasar manajemen keuangan. Seperti yang sudah dibicarakan tadi, keuangan merupakan fungsi bisnis yang bertanggung jawab untuk mendapatkan dana, mengelola dana, dan merencanakan penggunaan dana. Untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat, maka seorang manajer keuangan itu wajib mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Karena seorang manajer tidak akan bisa mengambil keputusan tanpa mengetahui tujuan pasti yang dituju oleh suatu perusahaan. Nah, untuk secara normatif, tujuan keputusan keuangan ini adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai perusahaan adalah harga yang sanggup dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan itu dijual. Apabila perusahaan sudah go publik, artinya bisa menjual sahamnya di bursa, maka nilai perusahaan tersebut akan tercermin lewat harga saham. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin tinggi pula kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Tetapi perlu dipahami bahwa memaksimalkan nilai perusahaan itu tidak sama dengan memaksimalkan laba per saham. Karena dengan hanya memaksimalkan laba, ini berarti mengabaikan konsep nilai waktu uang dan faktor risiko. Selain itu, apabila disamakan dengan laba dalam konsep laba akuntansi, ini juga kurang tepat. Lalu, apa yang lebih tepat? Nah, konsep yang lebih tepat ini adalah laba dalam pengertian ekonomi, yaitu sejumlah kekayaan yang dapat dijual atau dapat dikonsumsi tanpa membuat kekayaan si pemilik kekayaan itu menjadi miskin. Kemudian keputusan penting yang harus diambil oleh manajer. Ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah keputusan investasi, kemudian yang kedua keputusan pendanaan, yang ketiga kebijakan dividen. Nah, keputusan investasi ini akan tercermin dalam sisi aktiva perusahaan. Tetapi yang keputusan pendanaan dan kebijakan dividen ini akan tercermin dalam sisi pasif perusahaan. Nah, keputusan investasi ini akan mengakibatkan perusahaan ini memiliki aktiva real seperti tanah, gedung, mesin, merek dagang atau sebagainya. Kemudian keputusan pendanaan ini akan mengakibatkan perusahaan itu menerbitkan aktiva finansial berupa surat berharga, yaitu selembar kertas yang memiliki nilai pasar karena memiliki hak untuk mendapatkan penghasilan. Nah, hal ini itu seperti saham atau obligasi. Kemudian kebijakan dividen ini merujuk pada keputusan perusahaan terhadap laba yang diperoleh. Apakah laba itu sebaiknya dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk laba atau dividen, ataukah sebaiknya diinvestasikan kembali dalam bentuk laba yang ditahan untuk membiayai keperluan investasi perusahaan. Kemudian memasuki
subbab kedua, lingkungan keuangan. Untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan, perusahaan dapat memanfaatkan jasa lembaga keuangan. Nah, pemilihan lembaga keuangan ini juga harus memperhatikan masalah biaya dan jangka waktu sehingga efisiensi pendanaan perusahaan dapat tercapai. Nah, beberapa lembaga keuangan ini ada 3 macam. Yang pertama adalah pasar finansial, kemudian ada bank, dan yang ketiga ada lembaga pembiayaan. Pasar finansial, apa yang dimaksud dengan pasar finansial? Pasar finansial ini merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran terhadap aset finansial. Apa itu aset finansial? Aset finansial itu selembar kertas yang mempunyai nilai, karena selembar kertas ini memberikan klaim kepada pemiliknya atas penghasilan atau aset yang dimiliki oleh penerbit aset finansial tersebut. Misalnya saham, kemudian obligasi atau kontrak atau sebagainya. Nah, keberadaan pasar ini berfungsi untuk mengalokasikan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang memerlukan dana. Dalam pasar finansial ini diperjualbelikan sumber dana jangka pendek dan juga sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka pendek akan diperdagangkan di pasar uang, sedangkan untuk sumber dana jangka panjang ini akan diperjualkan di pasar modal. Yang kedua adalah bank. Bank ini juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah Otoritas Moneter atau Bank Indonesia. Kemudian ada bank umum dan kemudian ada bank perkreditan. Bank umum dan bank perkreditan ini sama-sama melakukan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang di dalam kegiatannya itu tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kemudian yang ketiga, lembaga pembiayaan. Lembaga ini merupakan penghubung keuangan yang memberikan pinjaman kepada individu atau kelompok. Yang dimaksud di sini adalah perusahaan. Tetapi lembaga ini tidak menerima jasa simpan, hanya melayani pembiayaan untuk hutang jangka pendek atau jangka panjang. Beberapa bentuk dari lembaga pembiayaan adalah perusahaan sewa guna atau leasing, kemudian ada pegadaian, dan ada juga perusahaan ajak piutang. Keputusan pendanaan perusahaan. Dalam menjalankan operasionalnya, setiap perusahaan berskala besar maupun kecil pasti memerlukan dana dengan berbagai alasan. Antara lain, yang pertama, pembiayaan operasional sehari-hari. Misalnya, membayar gaji pegawai, membayar sewa, membayar bunga, pajak, dan kewajiban lain yang telah jatuh tempo. Yang kedua, pembiayaan penjualan kredit. Banyak perusahaan menggunakan penjualan kredit sebagai strategi untuk menghadapi tingkat persaingan yang semakin ketat dengan perusahaan lainnya. Pada sistem penjualan kredit, pengeluaran uang cash outflow akan mendahului penerimaan uang cash inflow. Dan semakin lama periode pembayaran, maka gap antara cash outflow dengan cash inflow semakin besar. Selama mendukung masa pembayaran penjualan kredit, tentunya perusahaan harus tetap beroperasi. Oleh karena itulah, maka diperlukan sumber dana lain, bukan cash inflow dari penjualan produk. Semakin besar penjualan kredit, maka dana yang disediakan juga semakin besar. Yang ketiga, pembiayaan persediaan. Ketersediaan produk pada saat yang dibutuhkan merupakan salah satu cara perusahaan dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Konsekuensi dari hal ini adalah perusahaan harus memiliki dana yang memadai untuk membeli atau memproduksi dan memelihara persediaan.
Semakin besar persediaan, maka semakin besar pula dana yang diperlukan, sehingga perusahaan perlu mengetahui tingkat persediaan yang optimal. Salah satu caranya adalah melalui penerapan konsep just in time atau JIT. Yang keempat, pembelian aset pendukung operasional yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Misalnya, gedung, tanah, peralatan. Pembelian ini biasanya bersifat jangka panjang dan memerlukan dana relatif besar sehingga harus diperhitungkan dengan cermat oleh perusahaan. Yang keempat, analisis keuangan perusahaan. Analisis keuangan perusahaan. Agar dapat mengambil keputusan dengan tepat, maka manajer memerlukan berbagai informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan tersebut. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang diperoleh baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Informasi internal dapat diolah melalui analisis laporan keuangan dan perencanaan finansial perusahaan. Perencanaan finansial meliputi analisis aliran uang atau kas dari dan ke perusahaan secara menyeluruh, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan dari aktivitas ini adalah mengoptimalkan laba dan menciptakan penggunaan dana yang baik. Tahapan dalam perencanaan finansial ini adalah yang pertama, peramalan kebutuhan dana, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, penyusunan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dana. Dan yang ketiga, penetapan sistem pengendalian finansial guna menjamin segala sesuatunya telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Langkah yang pertama dalam perencanaan finansial adalah peramalan kebutuhan finansial, yaitu prediksi aliran kas masuk dan kas keluar pada periode waktu tertentu. Macam-macam peramalan ini ada 3. Yang pertama adalah peramalan jangka pendek, adalah prediksi penerimaan biaya dan pengeluaran dalam periode waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua, peramalan aliran kas adalah prediksi aliran kas masuk dan kas keluar pada periode waktu yang akan datang, umumnya bulanan atau kuartalan. Yang ketiga, peramalan jangka panjang adalah prediksi penerimaan biaya dan pengeluaran untuk periode lebih dari 1 tahun, umumnya berjangka 5-10 tahun. Tahap kedua setelah peramalan finansial adalah penyusunan anggaran, yaitu rencana finansial sebagai pedoman pengalokasian sumber daya keuangan berdasarkan perkiraan pendapatan. Berbagai jenis anggaran yang dimiliki perusahaan diantaranya adalah anggaran operasi atau operating budget, adalah proyeksi pengalokasian uang untuk membiayai berbagai biaya dan pengeluaran yang diperlukan untuk mengoperasikan perusahaan. Yang kedua adalah anggaran modal atau capital budget, yaitu rencana pengeluaran untuk membeli kekayaan atau aset yang diperkirakan dapat mendatangkan tingkat pengembalian tertentu untuk periode yang tertentu pula, umumnya lebih dari 1 tahun. Anggaran lainnya adalah anggaran kas atau cash budget, yaitu perkiraan neraca kas pada akhir periode tertentu, bulanan, kuartalan, dan sebagainya. Dan anggaran pokok atau master budget, yaitu rencana komprehensif yang meliputi ringkasan anggaran operasi, modal, dan kas.